Debat panas antara pendukung Presiden Jokowi dengan pengkritiknya terjadi dalam tayangan langsung talk show yang digelar di salah satu tayangan televisi nasional. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina terlibat perdebatan sengit dengan pengamat politik, Roky Gerung. Saat itu, Roky sedang menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sudah melanggar pasal-pasal yang berlaku. Namun perdebatan makin memanas saat Sylvester beberapa kali memotong penjelasan yang akan disampaikan Roky. Ada ini manusia pecundang, ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan, mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada. Tak hanya itu, Sylvester kemudian mengejek secara personal Roky Gerung. Anda lihat Anda sendiri, ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya dong. Ya kan dia bilang kami kita bicara soal kebijakan rumit. Pribadi. Mendengar ejekan tersebut, Roky kemudian menjawab bahwa satu ikan telah terpancing. Kemudian perdebatan makin memanas antara Roky Gerung dengan Sylvester yang berakhir dengan marahnya Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu hingga menyebut Roky Gerung dengan kata-kata yang tidak pantas. Kau bodoh, kau bangkau kau ngomong bodoh. Jangan. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Parah. Kau bodoh. Dan, mari kita dengarkan pendapat dari beberapa warganet mengenai debat sengit antara Roky Gerung dengan Sylvester. Dari sini kita lihat kecerdasan Roky Gerung. Bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan emosional. Itulah yang kita contoh dari Roky Gerung ya. Meskipun Roky Gerung mengkritiknya itu ya bisa dibilang terlalu sadis, tapi itu bagus untuk pemerintahan. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana yang bertarung dengan argumen dan siapa yang bertarung dengan sentimen. Roky Gerung itu adalah contoh cendekiawan yang patut kita tiru, dari kecerdasan intelektual sampai kecerdasan emosional. Sekarang ini lagi hangat-hangatnya, lagi viral-viralnya perselisihan perdebatan antara Bung Roky Gerung dengan Pak Sylvester. Dan menurut saya, debat kali ini adalah debat yang sangat lucu sekaligus memalukan. Karena dari sinilah kita jadi tahu kapasitasnya Pak Sylvester. Ya, kalau kita mau bandingkan secara intelektualitas, ya menurut saya sangat jauh sekali ya kalau dibandingkan dengan Bung Roky Gerung ini. Ibaratkan tinju, Pak Sylvester ini kalah telak sih. Tidak dikasih kesempatan sedikit pun untuk bisa memukul Bung Roky Gerung. Dan Pak Sylvester ini sudah kelihatan kewalahan dari menit-menit awal. Pak Sylvester ini juga hanya dijadikan alat permainan logikanya Roky Gerung saja. Terbukti ketika dia menyerang personalnya Bung Roky Gerung dengan mengatakan kalau Bung Roky itu adalah bujang lapuk. Dan di situ kita bisa nangkep pesan kalau Pak Sylvester ini secara pikirannya sudah mentok, sudah kalah. Akhirnya dia memilih menyerang personalnya. Namun tidak cukup sampai di situ, Pak Sylvester juga menutup momen debat itu dengan lebih memilih mengekspresikan emosinya. Dan menurut saya itu kesalahan fatal karena Anda jadi telanjang sudah. Ibaratkan permainan tinju tadi ya, karena bermain tinju dengan berdebat itu tidak ada bedanya. Debat bertengkar pikiran, tinju bertengkar fisik. Hasil akhirnya sama, menciptakan satu pemenang, satu pecundang. Tetapi yang kalah itu tidak mesti jadi pecundang, karena ada kalah terhormat, yaitu kalah mengakui kekalahannya. Orang akan lebih respect. Kalau Pak Sylvester ini mirip anak kecil yang ikutan lomba kemudian kalah, tantrum karena nggak nerima kekalahannya, pialanya pengen tetap dia yang megang.
nih ya. Dan bagaimana menurut kalian? Kalau ada orang yang bilang bahwa kekuasaan itu seringkali menyilaukan dan membuat kita semakin hari semakin tersandra oleh nafsu atau syahwat untuk terus berkuasa dan menjilat kekuasaan, lewat perdebatan antara Rocky dan Sylvester, kita semakin hari semakin dipertontonkan oleh orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan yang seolah-olah takut akan kehilangan kekuasaannya. Dan Rocky Gerung sudah menunjukkan dan membuat publik menjadi semakin bisa menerima argumentasinya, karena ternyata lawan berdebatnya justru terpancing. Kalian tentu akan bisa lihat bahwa orang-orang seperti Sylvester dan kawan-kawannya ini seringkali bertindak dulu sebelum berpikir. Jadi mari kita pakai kacamata supaya tidak silau dengan kekuasaan. Waduh, lagi rame nih perdebatan antara pejuang akal sehat bersama pejuang kedudukan. Jadi kita di sini bisa melihat ya kualitas berpikir seorang Bang Rocky Gerung dengan siapa tuh ya, Sylvester Stallone ya, bukan dah. Kalau Sylvester Stallone itu kan Rambo ya. Jadi dia tidak memahami dalil hukum ya. Jadi di sana kita dengar, kita perhatikan, coba deh teman-teman tonton ya video yang saya script ini. Jadi Bang Rocky ini mau menjelaskan dalil hukum ya dalam bahasa Inggris ya. Jadi isinya itu di dalamnya adalah sebuah dia si Sylvester ini kan, Sylvester Stallone ini, si Rambo ini meminta bukti. Mana buktinya ketika presiden itu apakah melanggar undang-undang, atau intinya mana pasal mana yang menunjukkan bahwa presiden itu melanggar aturan ya. Jadi justru orang yang paham hukum seharusnya tahu dulu dalil hukum apa aja yang menyebabkan bahwa presiden itu bohong. Bukan Rocky yang bohong, tapi presiden bohong. Di mana? Yaitu dalam dalil hukum tadi yang disebutkan oleh Bang Rocky Gerung. Di situ ada perjanjian. Yang dimaksud perjanjian di sini adalah kita semua rakyat Indonesia menyaksikan selama 2 periode ini ya, 10 tahun ini kita banyak sekali diberikan janji-janji ya, janji-janji ucapan dari seorang presiden. Itu banyak sekali dan itu tidak terbukti. Seharusnya orang hukum itu lebih mengerti gitu. Justru bukan menunjukkan kedunguannya. Benar itu. Menurut Bang Rocky itu emang kedunguan. Karena apa? Beda, orang yang memperjuangkan akal sehat dia akan cenderung tenang. Dia berpegang teguh pada pemikiran yang benar, pemahaman yang benar. Beda dengan orang yang bersiteguh dalam keegoan. Ya, si Rambo ini mungkin gengsi ya, gengsi menerima sebuah kekalahan dalam sebuah perdebatan. Karena apa? Di satu sisi dia ini sebagai ketua buzzer gitu ya, yang tentu yang namanya ketua pasti punya anak buahnya di bawahnya gitu kan. Dia mempertahankan kedunguannya demi image, demi ego, demi gengsi ya kan. Masa segede pimpinan kalah berpikir sama Rocky Gerung, gengsi dong ya kan. Ya akhirnya apa buntunya? Akhirnya buntunya dia mengeluarkan kata-kata kasar dan berusaha berubah menjadi Rambo ya. Rambo yang sesat gitu. Yang mengandalkan otot gitu. Jadi gengsi lah. Ya, jadi di sini kita bisa melihat kualitas di mana seorang yang mempunyai akal sehat
dan di mana orang yang memang dia itu menyelamatkan ego demi sebuah kedudukan, jabatan. Aduh, parah.